warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai, apa kabar semuanya hari ini kalian semua? Semoga kalian hari ini luar biasa ya. Walaupun banyak yang sangkut di koin-koin yang ada beli kalian udah lama ya, misalkan kayak Shiba Inu, Shiba Inu lagi, kemudian si Doge, si Dogecoin, kemudian XRP itu kan kemarin sampai menyentuh 25.000 atau 30.000 ya, kemudian BNB yang banyak yang di angka 7 jutaan, 8 jutaan, kemudian ada Tron yang nyangkut 1.700-an, ada yang 2.000. Kemudian terus TKO ada yang nyangkut sampai berapa ya, 40 ribuan ya Pak ya, ke TKO kalau nggak salah. Kemudian Ethereum kemarin tuh hampir 60 juta ya, 60 juta apa udah nyentuh ya. Nah saya ini mau bahas tentang perkembangan Shiba ini. Kalau kalian tahu beli waktu bulan Maret, ketika Elon Musk itu nge-tweet, mungkin kalian nggak bakal nyangkut ya sampai sekarang pun, walaupun dia itu di sini ya, ini ya, di sini 0 misalkan 0,00 misalkan ya 5 aja, kalian nggak bakal nyangkut nggak. Ini kan 0 sekarang 0,1, kemarin tuh 0,08. Sebenarnya kalau kemarin entry waktu dia biris kemarin kayaknya bagus loh, main cepat aja 0,08 beli misalkan, besoknya jual nih hari ini 0,1, kan lumayan tuh, modal berapa lumayan dapat berapa kan. Nah sebenarnya ada apa sih yang membuat Shiba dan koin-koinnya itu agak berat gitu loh kenaikannya itu? Karena yang pertama faktor, sebenarnya cryptocurrency ini beda dengan permainan saham dengan apa namanya, forex. Kalau forex itu dihajar berita miring nggak terlalu ini, tapi kalau cryptocurrency itu dihajar berita yang gimana aja itu udah waduh gimana gitu ya. Nah, tapi kalau ada berita positifnya dia positif juga hidup dia. Nah saya mulai di CoinMarketCap ini. Nah ini dia trennya 24 jam sih lagi bagus, tapi dia kayaknya bakal turun nih besok kayaknya bakal turun dia. Dia ini peringkat di CoinMarketCap itu sebesar 41, peringkat 41, jadi mengalahkan koin-koin yang sudah lama. Shiba Inu kan baru lahir, tapi dia juga koin micin. Terus pasarnya itu lihat nih, sultan banget nih, 39 triliun, hampir 40 triliun pembelian koin Shiba Inu, dan 24 jamnya aja 6 triliun nih, lihat nih, wih mantep banget. Makanya itulah, dan peningkatan untuk apa namanya holder Shiba itu semakin meningkat. Nih, holder Shiba itu sudah menyentuh angka 500.000 lebih. Jadi kemarin tuh waktu review itu 500 apa 400 berapa, dan hari ini baru 24 jam kalau nggak salah ya, sudah naik hampir 10 ribuan orang yang beli token Shiba Inu. Kan luar biasa banget kan micin ini. Memang gurih banget. Mereka yang banyak berharap di Shiba Inu ini bakal, bang kalau misalkan Shiba Inu naik 1 aja bang, wih bang saya kan punya 1 miliar token, mungkin jadi 1 miliar rupiah bang duit aku bang. Iya menurutmu ya, tapi kalian hitung dulu kalian belinya di 0 berapa. Misalkan kalian beli di 000, oke lah 00 sampai ada 8 lah misalkan, mungkin bisa. Tapi kalau kalian beli 0,4 yang sekarang kalian pada sangkut, ya paling berapa? Ya paling berapa kan, nggak sesuai ya, ya lumayan lah. Tapi kalau kalian entry kemarin 0,08 mungkin lumayan lah ya kalau 1 miliar token. Wih, token Shiba Inu ya. Saya mulai di TradingView ya. Nih saya lihat di TradingView, kalau untuk Shiba kita garis ngasal-ngasal ya. Kita garis misalkan di sini, kita garis terus ini area ini dia resisten dia, kemudian kita garis lagi cus kurang rapat. Nah kemudian kita garis area support dia. Udah kita garis area supportnya di sini. Nah misalkan ini kurang rapat, ini yang bawah ini
Waduh, baterai saya lowbat lagi. Gimana mau review nih? Nah pokoknya anggap aja itulah kenal lah ya. Dia udah menembus area resisten dia. Kita menggunakan time frame 1 hari ya, atau 24 jam. Tapi kita lihat aja besok ya. Ini karena dia sudah menembus area kuat dia atau area resisten dia sudah menembus. Kemudian area support dia nggak tembus. Ini di bawah-bawahnya belum tembus yang di sini ya. Nih, di sini kan nggak tembus. Yang di sini tembus nih. Tuh, tembus dia. Mudah-mudahan aja ke atas ya, bukan ke bawah lagi ke sini. Mudah-mudahan ke atas, udah ke atas sedikit ya, 0,2 aja pasti kalian bilang, bang ini bakal to the moon bang. Iya bener, to the moon, to the moon, to the moon in the year, to the moon in the year, to the earth. Jadi udah ke atas, turun lagi dia ke bumi lagi ya. Oke, terus saya ada pemberitaan juga. Pembaruan harga Shiba Inu sebagai petisi untuk Robinhood untuk mendaftarkan crypto hit 130.000 nama. Ya, ini adalah waktu yang bergejolak bagi banyak koin cryptocurrency teratas selama 7 hari terakhir, meskipun banyak yang telah membuat beberapa keuntungan selama 1 terakhir. Shiba Inu naik sekitar 9,5% hari ini, ya, setelah turun sekitar 20% selama seminggu terakhir. Token meme yang menampilkan diri sebagai saingan Dogecoin dan menggunakan jenis anjing yang sama sebagai maskotnya. Oke, ini harganya, ini harga dia ya. Kemudian ada lagi beritanya. Nih, SEC tidak memiliki rencana untuk mengatur Bitcoin pada tahun 2021. Jadi, saya bacakan aja intinya dari mereka ini ya. Jadi, mereka ini di tahun 2021 ini tidak membahas tentang perkembangan cryptocurrency. Yang mereka bahas adalah tentang saham, kemudian tentang saham, kemudian tentang iklim, modernisasi struktur pasar, transparansi lebih pada pembelian kembali saham dan short selling, dan perusahaan akuisisi tujuan khusus. Terus untuk cryptocurrency belum jelas kapan Badan Pengawas berencana untuk menangani topik kripto yang menjulang. Jadi belum ada gambaran buat cryptocurrency ya. Ini pernyataan SEC resmi loh dia. Dia ngomong tahun ini bakal nggak ada pembahasan Bitcoin tahun 2021. Terus mau diapain ini Bitcoin? Terus ada juga perusahaan besar di Amerika itu udah beli ribuan Bitcoin loh, dengan berapa miliar dolar dia belian. Sebenarnya saya nggak takut juga, karena ada juga orang-orang kaya yang udah beli gitu loh. Nggak mungkin lah mereka itu orang-orang kaya itu membuang buat duit mereka begitu aja kan. Pasti mereka berpikir orang kaya itu bakal pengen jadi kaya lagi kan, walaupun dia sudah kaya. Nah, terus ada juga yang memprediksi, sekumpulan orang yang memprediksi bahwa Bitcoin itu bakal tembus di angka 70 ribuan nih dia. Nih, Bitcoin naik di tweet Elon Musk, lonjakan perumahan pedesaan sebelum COVID-19. Jadi, ini laporan mingguan dari Newsweek yang merangkum secara dalam waktu seminggu tentang cryptocurrency atau Bitcoin khususnya. Saya ini review di atas detik ini ya, detik habis baterainya ini. Nah, jadi saya langsung ke intinya aja, mungkin mau persingkat waktu. Nih, dimuat dari halaman Newsweek tadi, sebuah survei yang dilakukan oleh Voyager Digital, penyedia layanan broker kripto yang berbasis di Jersey City, New Jersey, menemukan bahwa 80% lebih percaya diri akan masa depan cryptocurrency dan 87% berencana untuk meningkatkan kepemilikan mereka. Nah, survei ini didasarkan pada 3.671 responden yang menyelesaikan 50 hingga 100 perdagangan dalam periode 30 hari di platform Voyager. Survei dilakukan pada akhir Mei ketika pasar terpukul. 39% responden memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan naik ke kisaran antara 56.000% dan 70.000%. Amin ya Allah. Dan 28% memperkirakan harga antara 41.000 dan 55.000 pada 30 September akhir kuartal ketiga. Nah, ini jadi 18%-nya percaya harga akan melambung di atas 79.000, melampaui harga tertinggi Bitcoin sebelumnya. Nah, itu kan saya bilang. Jadi orang penyelenggara broker itu, atau yang biasa disebut kalau di forex itu ada broker broker Okta, broker FBS, itu memprediksi bahwa harga Bitcoin itu bakal tembus di angka di atas 70 ribuan di tahun ini ya, bukan 5 tahun akan datang, bukan. Tapi di tahun ini. Nah, kemungkinan untuk shitcoin, altcoin, kemudian koin-koin yang lain itu bakal mengikuti trennya bapaknya, trennya mbahnya si Bitcoin ini. Semoga saja Shiba dan si Doge, koin favorit saya dan favorit kalian semua, walaupun itu sangkut, pasti kalian tetap menunggu koin itu untuk ada keuntungan buat kalian semua.
Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.